Oke, sekarang kita membahas tentang domir. Jamaknya si domair. Jadi domir dengan jamaknya domair. Apa sih domir itu? Huwa madalla ala mutakallimi kana au mukhatab kana au goib kana. Yaitu isim, tiap isim atau kata benda yang dibuat untuk mewakili mutakallim atau si pembicara atau orang pertama, atau mukhatab. Mukhatab itu siapa? Orang kedua atau orang yang kita ajak bicara. Kemudian goib. Goib itu adalah orang ketiga atau orang yang sedang kita bicarakan. Nah, ini contohnya. Mutakallim itu terdiri dari ana dan nahnu, ya kan? Kalau mukhatab itu terdiri dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan goib itu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini kata ganti nih. Contoh namanya Fadil. Pas dia ngobrol kan gak Fadil lagi, semuanya saya, kan gitu. Contohnya kita dari kelas A umpamanya. Nah, kelas A tuh kan gak mungkin disebutkan namanya satu, langsung aja kita gitu kan. Kamu ketika ngobrol lawan bicara kita umpamanya Zikri, berarti pas kamu menjadi anta, kalau Zakiyah menjadi anti gitu. Seterusnya, maaf ini agak gemetar tangan saya, ya. Oke, kita teruskan. Nah, fungsi domir itu untuk apa? Nah, oke, adalah untuk menggantikan atau untuk mewakili penyebutan, baik penyebutan sesuatu atau benda, seorang atau seseorang, maupun dia sekelompok. Kayak ini kan. Nah, nanti ada juga domir tuhu, nya kan. Nya itu bisa untuk benda juga. Kemudian domir tersebut termasuk pada isim dia, termasuk kata benda. Dan isim benda atau kata benda yang ma'rifah atau kata benda yang sudah konkret. Dan domir tersebut juga merupakan atau termasuk pada isim yang mabni, kata benda yang mabni. Kata benda yang bagaimana? Yang tidak bisa dirubah. Apa yang tidak bisa dirubah? Harokatnya, akhirnya. Nih, selamanya kayak gini nih, ana nggak pernah menjadi anu, aneh, nahnu tetap nahnu, bukan nahni, nggak ada seperti itu, tetap dia sabit seperti ini. Kemudian pembagian domir atau aqsamu domir. Pembagian domir itu secara garis besar ada dua. Ada namanya domir baris, kemudian ada namanya mustatir. Apa itu yang baris? Dia mempunyai bentuk, kemudian dan tampak pada lafaz. Contohnya fahim tu, ini dia. Ini kata ganti saya nih, atau kata ganti ana. Makanya saya sudah mengerti, ini dia. Nah, ini kata ganti sayanya. Atau ini keterangannya. Huruf ta merupakan kata ganti dari ana. Itu yang dikatakan dengan baris. Pembagian domir itu ada tadi dua. Kalau nggak baris, mustatir. Baris itu adalah domir atau kata benda yang punya bentuk dan tampak pada lafaz. Ini bentuknya tuh, ya kan? Lafaznya ada pada ini. Nah, maka tunya ini kata ganti dari ana atau saya. Kemudian sedangkan mustatir itu, nah, kata ganti atau domir yang tak tampak pada lafaz, tapi bisa diperkirakan apa yang dimaksud. Diperhatikan Anda pada contoh ini nih, ifham. Artinya kan mengertilah. Kalau kita lihat ini adalah bentuk fi'il amar. Nah, bentuk fi'il amar atau perintah. Kemudian antanya nggak dituliskan di sini. Nah, pelakunya tidak dituliskan di sini. Tapi ketika kita mengatakan ifham ini, pahamilah, maka takdirnya, maksudnya, kembaliannya, siapa yang dimaksudnya adalah ke anta. Dan antanya itu tidak dituliskan di sini gitu loh. Nah, itu yang dikatakan dengan mustatir. Ya, kalau baris itu nampak dia nih berwujud, dia tadi mana wujudnya ini. Kalau ini kan gak nampak dia.
hanya kata ifham. Seterusnya kita pindah ke halaman 2. Nah, kita coba lihat lagi tadi domir baris ya nak. Domir baris, aksamu domir baris. Pembagian domir yang baris. Baris yang tampak yang berujuk tadi ya. Ada 2 dia. Satu namanya domir mutasil. Yang kedua namanya domir munfasil. Domir mutasil itu artinya domir atau kata benda yang kudu disambungin. Itu domir atau kata ganti yang harus disambung dengan lafaz sebelumnya. Ini na aja berdiri sendiri kita gak paham loh. Ya. Atau nanti tu saja berdiri sendiri kita gak paham. Ketika disambungkan dengan fi'il sebelumnya, contohnya atau dengan isim sebelumnya, fasluna, kelas kita. Ini kitanya. Fahimna, kita telah mengerti. Ya kan, nanya ini kita. Atau nafhamu, kita sudah mengerti. Maaf ini nafhamu ragu saya. Mutasil. Oh tidak masuk dia nih. Enggak masuk nih. Kemudian kita pindah lagi ke domir yang baris. Yang domir baris munfasil. Munfasil berarti dia tidak perlu digabungkan dengan kata sebelumnya. Nah, contoh ana ini kan dapat kita mengerti nih. Artinya saya kan. Anta kamu laki-laki. Huwa dia laki-laki. Contoh dalam kalimat ana nasyitatun. Saya rajin. Anta hasanun. Kamu baik. Huwa yazhabu ilal Makkah. Dia berangkat ke Mekah. Nah, ini namanya munfasil, enggak perlu ada kata sebelumnya. Tapi dia bisa tersambung atau dia lebih sempurnanya jika disambung dengan kata lain sesudahnya. Kemudian, kita urai dulu satu-satu kan tadi domir itu ada 2. Kalau enggak baris mustatir. Sedangkan baris dibagi 2 juga. Domir munfasil 1, mutasil 1, munfasil 1. Sekarang kita lihat yang munfasil. Munfasil, nah, munfasil itu bisa berkedudukan raf'a atau raf'un. Nah, jadi ada namanya domir mutasil rafa. Kemudian ada domir mutasil nasab, ada domir mutasil khafat. Nah, kemudian yang rafa ini dia bisa berkedudukan sebagai fa'il tuh dalam kalimat ya. Atau dia nanti sebagai naam fa'il di dalam kalimat itu. Kemudian kalau dia domir yang mutasilah nasab, dia berposisi sebagai maf'ul bih contohnya. Kalau domir mutasil yang khafat, berarti nanti dalam kalimat sebagai mudhafun ilaihi. Nah, kemudian bentuk-bentuk domir mutasil itu sendiri atau kata-kata ganti yang kudu disambungin ya ta. Contoh tadi itu fahimta, fahimti, fahimtu ya kan, ta saja berdiri sendiri kan nggak bisa kita tahu. Nah alif namanya atau nun alif. Nah panjang ini kan nggak punya arti. Kalau disambungnya dengan kata sebelumnya fahimna, maka kita dapat mengerti. Kemudian waw jamaah atau waw yang menunjukkan untuk jamak. Nah, pada muzakkar salim. Kalau waw saja berdiri sendiri kita nggak paham. Tapi kalau tafhamu, wawnya ini menjadi domir, dia menjadi kata ganti untuk yang jamak. Kemudian alif musanna. Contoh alif musanna pada darosata gitu ya. Kemudian nun pada nahnu. Nah, di fi'il mudhari. Kemudian kaf itu kunna, kum, kuma, kaki ya kan? Kita buka. Ka saja berdiri sendiri atau ki saja, kuma saja, kum saja, kunna saja, ini nggak bisa kita mengerti kecuali bila disambung dengan isim sebelumnya. Contoh kita buka.
bukumu. Nah, ya menjadi kitabi. Hu kitabuhu atau hi. Hi berarti fihi, ada huruf jar sebelumnya ya enggak? Ha yang dengan alif pada muannas atau pada hiya. Mana dia? Kitabuha, bukunya, seperti itu. Nah, ada kapnya buku, ada ha saja berdiri sendiri kita nggak paham. Ketika disambungkan dengan kata sebelumnya, maka kita paham ini adalah kata ganti dari nya dia gitu loh. Ya. Itu yang dikatakan domir. Nah, ini bentuk-bentuk domir mutasil. Ada bentuk ta dia, ada bentuk na dia, ada bentuk waw, ada bentuk alif, kemudian ada bentuk nun, ada kaf, ada ya, ada ha, kalau nggak hu, hi dia kan, kemudian ha alif itu ha. Seterusnya, nah karena tadi kita melihat domir mutasil yang rofa, kita lihat contohnya. Contoh domir mutasil yang rofa itu, oke, itu tafail. Nah ini dia. Darastu darsa lugata arabiyata. Ini berarti dia sebagai fa'il nih, sebagai pelaku. Darastu, saya telah belajar pelajaran bahasa Arab. Nah ini dia sebagai fa'ilnya, pelakunya. Nah, ini rofa dia. Karena pada hakikatnya fa'il itu hukumnya harus rofa. Gitu loh. Kemudian yang kedua, darasna mujtahidatan. Kita sudah belajar sungguh-sungguh. Ini kitanya. Nah, ini mutasilnya rofa. Sebagai apa kedudukannya dalam kalimat ini? Sebagai fa'il. Karena fa'il itu pada hakikatnya hukumnya rofa. Nah, maka dia sebagai fa'il. Ini predikatnya, tafi'lunnya, ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya atau objeknya. Kemudian contohnya darasa, ini untuk musanna, fil fasli. Mereka berdua di kelas. Mereka berdua sedang belajar di kelas. Oke. Nah, ini menjadi fa'il dia, pelaku dia yang dalam kedudukannya dalam kalimat ini, fa'il itu adalah rofa dia. Hukum bacaannya kan. Nah, di rofanya dengan alif karena dia musan. Nah, itu dia dengan alif kan. Alif alif isnaini atau alif tasniyah sama juga. Kemudian pada ya. Nah, mana dia? Oke. Yadrusani pada fi'il mudhari, yadrusani tulal hayati. Mereka berdua sedang belajar ya kan sepanjang hidup. Nah, kemudian untuk jamak wow. Nah, ini wow. Wow jamaah. Darosu, mereka sudah belajar fil jami'ah, di kampus. Nah, wawnya ini menjadi fa'il. Fa'ilnya dari muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Dan ini fi'ilnya, ini pekerjaannya darasa. Wawnya ini menunjukkan kalau dia pelakunya itu laki-laki semuanya kan. Fi huruf jar, jami'ah majrur. Jar itu artinya huruf jar, kata apa namanya? Kata sambung. Kemudian jami'ahnya majrur, kata yang harus dijarkan atau harus berbaris di bawah. Maka ini jar dan majrur. Ini keterangan tempat, bukan objek. Darasa ini pekerjaannya atau fiilnya, pelakunya adalah jamak muzakkar salim dengan waw ini, kemudian fi huruf jarnya ini majrurnya, ini keterangan tempat. Kemudian bentuknya apa? Dhamir mutasil yang rofa itu bisa berupa ya mukhatabah. Contoh tadrusina nasyitatan. Kamu belajar rajin. Nah, kamu belajar yang rajin kan gitu ya. Nah, kamunya kamu perempuan ditandai dengan ya ini, tadrusina. Seterusnya ada contoh domir mutasil yang nasbun atau yang nasab. Berarti kedudukannya di dalam kalimat bisa sebagai maf'ul bih. Itu ya mutakallim. Mana dia? Arafani, dia telah mengenalku. Dianya fa'ilnya. Ini kan arafa, ini kan dia nih. Dia telah mengetahui. Ninya saya. Jadi sayanya itu sebagai objeknya atau maf'ul bihnya. Jadi dalam kalimat ini, dalam satu kata ini sudah terkandung ada 3, ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada fi'lun predikat, fa'il itu subjeknya, kemudian objeknya maf'ul bihnya, ini maf'ul bihnya ni. Ni itu saya, ana. Ya.
Kemudian, nah, nun alif. Nah, sebagai contoh domir mutasil yang nasbun, itu yang nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek dalam kalimat. Istazana, dia telah mengizinkan kita. Kitanya ini sebagai maf'ul bih, objek. Kalau dia sebagai maf'ul bih atau objek, maka hukum bacaannya harus nasbun, harus fathah. Nah, nahnu. Kemudian kaf mukhatab, contohnya ini. Nazaraki tafsilan, dia telah memandangimu dengan detail, gitu kan ya. Nah, nazaro ini fi'lun, ini fi'lun madi, terkandung dua di situ, ada dua kandungan, fa'il dan fi'il. Fa'il itu pekerjaannya, fa'il itu pelakunya, fi'il itu pekerjaannya, kini objeknya. Anti kan, dia telah memandangimu secara detail. Nah, ini domirnya, ini kata ganti antinya berkedudukan sebagai maf'ulan bihnya di situ. Kemudian tafdilannya sebagai apa? Tafsilan sebagai hal atau keterangan. Kita teruskan Ananda kepada slide atau lembaran berikutnya. Maaf kalau ditulis pakai tangan, tidak tahu saya kalau saya menuliskan pakai tangan seolah-olah kita sudah berhadapan secara johir. Oke, makanya saya menggunakan tangan. Ada kepuasan batin tersendiri saya ketika menuliskan pakai tangan, karena saya merasa kita sudah berhadapan di kelas. Araftuhu zamanan. Araftu, tu-nya ini fa'ilnya, pekerjanya. Apa kita artikan ini? Araftuhu ini, saya sudah mengenalnya. Hu, maaf, ada gangguan sedikit. Oke. Araftuhu, saya sudah mengenalnya. Nyanya ini nih. Nah, nyanya ini dikembalikan kepada huwa. Zamanan sudah cukup lama. Saya sudah mengenalnya cukup lama. Dan hu ini sebagai maf'ul bih atau objek, dan berkedudukan di dalam kalimat tadi sebagai maf'ul bih atau objek, maka hukum bacaannya mansubun, ya kan? Kemudian seterusnya domir mutasil itu yang khafat. Nah, gelap ya. Nah, ini nggak tahu ini cuacanya. Oke, kita coba geser. Khafat. Nah, khafat berarti berkedudukan dalam kalimat itu dia sebagai mudhof ilaihi, kata yang disandarkan. Nah, kata yang disandarkan. Contohnya di situ adalah kitabuki jadidun, bukumu baru. Bukunya mudhof, dia mubtada tapi mudhof. Ini mudhof ilaihinya dari domir anti. Ini baru khobarnya, ya, jadidnya ini. Kemudian yang terakhir, belum terakhir, masih ada satu lagi domir mustatir. Yang kedua kita lihat domir munfasil. Domir munfasil itu bagiannya ada domir munfasil yang rofa, kemudian ada domir munfasil itu yang nasab. Nah, kalau yang rofa berarti mungkin kedudukannya di dalam kalimat itu sebagai mubtada dia atau sebagai subjek. Nah, contoh huwa, huma, hum. Ini tidak bertukar-tukar loh, harokatnya tetap aja seperti ini karena dia dari yang mabni. Kita ambil dalam kalimat contoh. Salah satu saja ya. Nah, kita ambil ana. Saya apa contohnya? Saya rajin. Rajin nasyitun. Memuji diri sendiri ceritanya ini. Ana nasyitun. Ini dia rofa ini, ya. Kenapa dia rofa? Dia kedudukannya sekarang pada awal kalimat, atau dikatakan dengan subjek atau mubtada, atau kata yang akan diterangkan. Ini yang menerangkan nasyitun, dan yang kalimat yang sesudahnya namanya khobar. Seterusnya ada domir mutasil yang berkedudukan sebagai atau domir mutasil nasbut atau nasab.
Nah, berarti di dalam kalimat dia berkedudukan sebagai maf'ul bih gitu loh, ya. Contohnya iyahu, kepadanya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan ada tuh iyyaka na'budu. Nah, iyyaka kepadamu. Kepadamunya ini maf'ul bihnya, baru kan iyyaka na'budu. Oke, kita tulis. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah. Menyembahnya kan ini fi'lunnya atau predikatnya. Nanya ini sebagai fa'ilnya atau pelakunya. Dan ini iyyaka sebagai maf'ul bihnya atau objeknya. Maf'ulun bih. Nah, itu loh Ananda. Maka tadi itu domir munfasil dibagi dua, munfasil yang rofa, kemudian yang nasab, berarti kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih. Dengan contohnya iyyaka na'budu dalam Al-Qur'an kan, wa iyyaka nasta'in. Na'budunya fi'lunnya, kata kerjanya. Sedangkan nanya ini fa'ilnya, pelakunya. Jadi ke na'budu saja kita menyembah. Kanya kepadamunya kan. Nah, ini sebagai maf'ul bihnya. Yang terakhir kita bicara dengan domir mustatir. Nah, mustatir istatoro, istatiru tertutup. Tertutup tuh ada yang dikatakan tertutupnya wujuban. Ada yang jawazan. Maksudnya wujuban itu artinya kan wajib tuh. Jawazan tuh boleh. Maksudnya apa sih yang wujuban itu? Tidak boleh digantikan dengan, jadi domir itu tidak boleh digantikan dengan isim domir yang lain sekalipun memiliki makna yang sama, kan? Iqra. Nah, oke. Iqra itu di sini wajib dia atau wujuban itu wajibnya tidak boleh diganti gitu loh. Nah, jadi tidak iqra. Iqra ini sudah tersimpan di dalamnya takdirnya, maksudnya ke siapa? Ke anta, sekalipun sini tidak dituliskan ada anta iqra gitu loh. Iqra saja sudah menunjukkan kepada antanya. Nah, itu dikatakan dengan wujubannya. Kemudian jawazan. Nah, jawazan yang dapat domir itu yang dapat digantikan dengan isim domir yang lain yang memiliki makna sama. Nah, terus semuanya atau rata-rata dia terdapat pada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Contohnya gini. Yaqra'u. Nah, dia membaca kan gitu. Ini menunjukkan kepada dianya. Itu loh. Huwa yaqra'u. Hakadha. Oke, mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini antum bisa mengerti akan domair, akan domir itu sendiri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.